Kalau kita lihat dari segi bahasa, dari struktur bahasa, kita melihat kata aqidah itu dekat. Audio Jungle. Audio Jungle.
bima unzila ilaihi. Kita bukan seorang rasul, kita bukan seorang nabi, kita adalah hamba Allah. Maka ikutilah cara mereka, cara para nabi Allah, cara para rasul Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengimani Allah. Caranya dengan kita beriman kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Informasi keberadaan Allah di mana ada di dalam ayat-ayat Allah. Informasi bagaimana Allah menghidupkan, menjaga alam semesta ada di dalam ayat-ayat Allah. Maka terutama di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita tambahkan akidah kita yang benar-benar kepada Allah semata, yang benar-benar murni kepada Allah semata, melalui kita sering membaca, kita sering mentadabburi, kita sering menghayati daripada ayat-ayat Allah, yaitu adalah Al-Quran. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah akidah. Yang kedua, saya akan coba kaitkan dengan akhlak, karena antara akidah dengan akhlak ini harus berjalan seiring, beriringan. Kenapa? Akidahnya benar, insya Allah akhlaknya juga benar. Akhlaknya benar, maka insya Allah akidahnya adalah benar. Saudaraku sekalian, kalau kita mau melihat figur yang sesungguhnya, yang telah menggandengkan antara akidah dengan akhlak, yaitu adalah figurnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, utusan Allah, Nabi terakhir, Nabi daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ingat, satu hadis Rasulullah SAW bicara tentang akhlak, dan ini adalah yang kemudian menjadi sebab Rasul diutus. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Allah, Nabi kita Muhammad, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan Rasul Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini adalah contoh figur akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya, kepada masyarakatnya, kepada negaranya, bahkan seluruhnya beliau berakhlak. Masya Allah. Maka tak kemudian dipungkiri lagi, Allah pun memuji akhlaknya beliau di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wallahu ta'ala alam bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada ayatnya tersebut. Kurang lebih seperti ini. Allah menjelaskan bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW tentang perangai akhlaknya. Allah menggunakan kalimat lamut taukid, la. Lalu kemudian disambung dengan kalimat qad. Masya Allah, sungguh telah ada, laqad kana lakum, bagi kalian suri tauladan yang baik. Masya Allah. Siapa suri tauladan yang baik bagi kita?
yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sekarang mau cari figur yang terbaik, kita sekarang mau cari contoh yang luar biasa yang harus kita contoh, siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku sekalian, rahimakumullah. Jadi antara akidah dan akhlak ini harus bergandengan, tidak boleh dipisah. Tetapi fenomena sekarang seakan-akan memisahkan antara keyakinan akidah dengan kemudian akhlak. Maka tak jarang kita lihat di zaman sekarang, dia seorang tokoh yang dikenal orang baik, tetapi melakukan munkarat, tetapi melakukan perbuatan dosa. Mohon maaf, Al-Fakir mencontohkan tidak akan kemudian membuka aib siapapun. Kita pernah mendengar ada seorang ulama, ada seorang ustaz, ada seorang kiai, bahkan namanya kiai dikenalnya, tetapi dia melakukan korupsi. Dia seorang koruptor. Na'udzubillah. Satu sisi dia seakan-akan baik dari segi akidah, karena akidah adalah muassis. Akidah adalah pembangun akhlaknya. Akidah adalah fondasi. Maka ketika akidahnya baik, seharusnya akhlaknya adalah bangunannya juga baik. Tetapi jelas kalau misalkan dia seorang terkenal dengan istilahnya ulama, ketika dia melakukan perbuatan yang tidak baik, Al-Fakir simpulkan, kesimpulannya adalah bahwa orang tersebut tidaklah baik akidahnya. Bisa jadi rusak dengan faktor-faktor duniawi yang kemudian menggoyahkan daripada bangunan akhlaknya. Saudaraku sekalian, kalau akidahnya kuat kepada Allah, jangankan cuma harta, jangankan cuma waktu, jangankan cuma anak, jangankan cuma istri, bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk akidahnya yang benar di hadapan Allah. Dia akan pertaruhkan, dia akan serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena bagian daripada jihad fisabilillah, karena bagian daripada sesuatu yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma harta, nggak ada apa-apanya, digoda dengan tawaran korupsi, dia tidak pernah mau untuk menerima itu. Kenapa? Karena dia lebih senang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditawari dengan jabatan hasil korupsi, maka dia tidak pernah mau. Kenapa? Karena dia lebih senang jabatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini fenomena yang insya Allah akan menguatkan kita, semakin kuat akidah kita, insya Allah semakin mantap kita berakhlak mulia. Semakin kuat keyakinan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat juga akhlak yang mulia tertanam di dalam kepribadian kita. Saudaraku sekalian yang berbahagia, demikianlah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir tutup dengan sebuah kalimat, marilah kita bersama-sama benahi akidah kita, niscaya mulia akhlak kita. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Al-Fakir sendiri. Wallahu taala alam bisawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment.